Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya yang akan mengajar adik-adik sekalian untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Perkenalkan, nama saya Zainul Mukromin, bisa dipanggil Pak Zen. Jadi yang akan membimbing adik-adik sekalian dalam pembelajaran daring ya kurang lebih 2 semester, ya mudah-mudahan saja tidak sampai 2 semester untuk pembelajaran daring ini, ya mudah-mudahan sampai 1 semester aja pembelajaran daring ini bisa terlaksana. Selebihnya saya harap bisa lebih ke tatap muka, karena mengingat COVID-19 ini masih berlanjut, ya tetap kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Jadi untuk materi pertama ini nanti kita akan membahas tentang logika dan algoritma. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengenal logika dan algoritma, dan yang kedua akan menerapkan fungsi logika dan algoritma. Jadi itu untuk tujuan pembelajaran daring hari ini. Untuk lebih lanjutnya mengenai materi logika dan algoritma, kita akan mendengarkan dan menyaksikan video cuplikan berikut. Jadi saya harap adik-adik dapat memahami dengan betul apa yang saya sampaikan pada cuplikan video kali ini. Oke, simak baik-baik video cuplikan terkait dengan materi logika dan algoritma. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk mengawali pembelajaran ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan simulasi, komunikasi, dan juga digital. Simulasi adalah proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya, digital adalah proses pengubahan informasi ke dalam bentuk digital dengan penggambaran bilangan biner yaitu 1 dan 0. Apa saja yang akan kita pelajari di semester pertama mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini? Yang pertama, logika, algoritma, dan petaminda. Aplikasi pengolah kata dan pengolah angka. Selanjutnya, ada aplikasi pengolah slide. Kemudian, e-book, dan terakhir, komputer. Sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu logika, algoritma, dan petaminda. Logika dan algoritma. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika harus mempunyai dua unsur. Yang pertama, logika itu harus masuk akal. Kemudian, logika itu harus memenuhi hukum logika. Apa yang dimaksud dengan hukum logika? Yaitu masuk akal. Jadi kembali lagi, jadi yang namanya logika harus masuk akal dan harus memenuhi hukum logika. Seperti itu. Kemudian, logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, atau secara lain bisa disebut bagaimana cara berpikir yang benar. Algoritma. Abu Zafar Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Al-Zabar wal Muqabala. Algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk penghitungan atau penyelesaian. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara yang terbaik. Jadi, adanya algoritma adalah untuk memecahkan masalah dengan cara yang paling baik. Dan algoritma pun terdapat dua. Yang pertama, algoritma
langkah-langkah itu dari tulisan ataupun gambar. Kemudian, algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan. Jadi algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Jadi prosesnya itu satu demi satu, langkah demi langkah. Kemudian dari awal sampai akhir. Kita berikan contoh. Ada gelas yang berisi teh, kemudian ada satu gelas lagi yang berisi kopi. Pertanyaannya, bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas tersebut? Kemudian kita selesaikan menurut algoritma. Yang pertama langkahnya, siapkan gelas cadangan. Kemudian langkah kedua, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Langkah ketiga, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Dan terakhir, tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Selanjutnya, ini adalah contoh algoritma dalam bentuk tulisan. Pada saat membuat tumis toge. Oke, dari cuplikan video tadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa logika itu adalah cara berpikir yang benar atau cara berpikir yang masuk akal. Sedangkan algoritma itu adalah prosedur atau langkah-langkah untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan pertama kali ini terkait dengan materi logika dan algoritma secara umum. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih ke jenis-jenis logika seperti pola berpikir deduktif dan pola berpikir induktif, dan juga mengenai contoh-contoh algoritma. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama hari ini. Terima kasih atas waktunya telah menyediakan waktu dalam pembelajaran daring hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.